Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kebijakan pemerintah kolonial pada masa Herman Willem Daendels. Yang pertama yaitu pemerintahan Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Batak, Daendels juga harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Prancis. Di dalam berbagai pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan revolusi Prancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk atau Republik Batak. Langkah ini juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat. Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan mempengaruhi pesan dari pemerintah induk, Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi. Pertahanan dan keamanan guna memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membangun benteng-benteng pertahanan baru. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Namun, pembangunan pangkalan di Ujung Kulon boleh dikatakan tidak berhasil. Yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yaitu dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer, yaitu dari Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten, sampai Panarukan, yaitu ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur, sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels. Bidang pemerintahan. Di samping itu, Daendels juga melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Membatasi ketat kekuasaan raja-raja Nusantara, membagi pulau-pulau Jawa menjadi 9 daerah, wilayah otoritas, masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada gubernur jenderal di dalam struktur pemerintahan kolonial. Setiap prefek membawahi para bupati. 3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Sekalipun demikian, para bupati
masih memiliki hak feodal tertentu. 4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai balata pemerintahan kolonial. Bidang peradilan untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jenderal juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Jenderal berusaha memberantas berbagai penyelewengan dan mengeluarkan berbagai peraturan. Dan 1. Jenderal membentuk 3 jenis peradilan. 1. Peradilan untuk orang Eropa. 2. Peradilan untuk orang-orang Timur Asing. Dan 3. Peradilan untuk orang-orang yang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Peraturan untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Memberantas korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asing. Jenderal bidang sosial ekonomi. Jenderal juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia, mengumpulkan biaya perang. Oleh karena itu, Jenderal melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Jenderal itu misalnya 1. Jenderal memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasaan Surakarta dan Yogyakarta, yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon. 2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. 3. Meningkatkan penanaman tanam yang hasilnya laku di pasaran dunia. 4. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. 5. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.